Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sebuah kontrakan yang banyak dihuni orang menjadi tidak nyaman karena diganggu oleh makhluk tak kasat mata yang sedang mengincar tumbal selanjutnya. Sebut saja namanya Edi. Dia dulunya hanya orang biasa yang hidup serba kekurangan dengan istrinya yang bernama Anita. Mas Edi menjadi kaya raya saat melakukan pesugihan. Waktu itu, keponakan Mas Edi, Sony namanya, dan juga istrinya yang bernama Mbak Cika. Mas Sony dan Mbak Cika baru saja menikah baru 6 bulan lamanya. Mas Edi ini adalah omnya Sony. Dulu mereka sempat ada percekcokan entah masalah apa hingga membuat saling tidak menyapa. Kebetulan Sony ngekos dengan istrinya di kosan samping rumahnya omnya itu. Sony selalu mendengarkan pertengkaran Mas Edi dengan istrinya, yang mana adalah membahas masalah ekonomi yang semakin sulit didapat. "Mas, beras kita habis, uang juga aku gak megang sama sekali. Kamu cari kerja dong mas," ucap Mbak Anita. "Kamu sabar dong. Aku kan sudah cari kerja kesana kemari, tapi belum rezekinya saja." "Kalau gini kita bisa mati kelaparan mas," bentak Anita. Pertengkaran yang selalu terjadi setiap harinya membuat Mas Edi semakin pusing dan frustasi. Mereka belum dikaruniai anak selama mereka menikah, dan kini usia pernikahan mereka sudah 5 tahun lamanya. Mas Sony dan istrinya tidak berani ikut campur dengan mereka lagi. Karena dulu sempat ikut campur malah terjadi pertengkaran sampai sekarang. Jadi Mas Sony sekarang lebih memilih diam saja tidak mau ikut campur. Mas Sony bekerja sebagai kuli bangunan untuk menghidupi keluarganya. Setiap paginya, Sony berangkat menggunakan motor kesayangan ke tempat kerjanya. Karena jarak kosan sama tempat kerjanya lumayan jauh sehingga mengharuskan ia menggunakan motornya. Mas Sony ikut proyek pembangunan sebuah perumahan. Dia bertugas mengaduk pasir dan semen karena Mas Sony belum bisa untuk membuat bangunan. Dulunya Mas Sony ini bekerja di pabrik roti, namun dia dikeluarkan dari pabrik karena ada pengurangan karyawan. Sedangkan Edi sekarang tidak memiliki pekerjaan. Uangnya sering dihabiskan untuk judi bersama dengan teman-temannya. Hingga suatu ketika, Mbak Cika datang ke rumahnya Mbak Anita untuk memberikan makanan. Karena saat itu Mbak Cika memasak banyak makanan, dan daripada mubazir, dia berpikir mending dibagikan kepada Mbak Anita yang sekarang sedang kesusahan. Memang Mbak Anita dan Cika baik-baik saja, hanya suami mereka saja yang saling bertengkar. "Assalamualaikum Mbak Anita." "Waalaikumsalam Cika, ada apa ya?" "Ini Mbak, aku bawain makanan. Kebetulan tadi aku sudah masak banyak. Daripada mubazir kan mending dikasih Mbak," ucap Cika. "Wah, terima kasih banyak ya Cika. Aku jadi ngerepotin kamu nih." "Ah, enggak Mbak. Kan sesama saudara harus saling beri-memberi." "Ya udah, ayo masuk dulu mampir." "Maaf Mbak, aku masih banyak kerjaan di rumah, belum pada beres. Lain kali aja ya Mbak." "Oh ya udah nggak apa-apa. Makasih ya Cika. Sekali lagi makasih banget." "Iya Mbak, sama-sama. Aku pulang dulu ya Mbak." Cika kembali ke rumahnya yang hanya berjarak 5 langkah dari rumahnya Mbak Anita. Karena memang rumahnya bersampingan. Siang hari itu Cika beres-beres rumahnya yang tadi malam kebocoran. Atap kosannya ada yang berlubang. Mas Sony dan Cika sudah terlelap tidur. Mereka tidak tahu kalau atap rumahnya ternyata berlubang. Banyak air yang masuk ke dalam rumahnya dan membasahi kasur yang ada di ruang televisi. Cika kemudian menjemur kasur tersebut dan spraynya yang basah dia cuci terlebih dahulu. Sedangkan dia mengepel lantainya yang terlihat air menggenang di sana. Sesaat setelah membersihkan tempat yang kebocoran, dia pun segera mandi karena dari pagi Cika belum sempat untuk mandi. Dia sibuk di dapur memasak dan membersihkan rumahnya. Sore harinya, terdengar suara motor suaminya yang terparkir di depan rumah. Sore itu Cika sudah menanti kehadiran suaminya di teras rumahnya dengan membaca novel kesukaannya dan menikmati suasana sore hari di perkampungan itu. "Assalamualaikum," ucap Mas Sony.
Waalaikumsalam, Mas. Jawab Cika sambil menjabat tangan Mas Sony dan mencium telapak tangannya. Kamu sedang apa, Dek? Biasa, Mas, baca novel. Oh, ya udah, Mas mandi dulu ya. Iya, Mas. Karena waktu sudah menjelang maghrib, Cika pun bergegas untuk masuk ke dalam rumahnya dan menutup rapat pintu rumahnya. Cika mulai menyiapkan makan malam untuk suaminya yang sudah mulai keroncongan. Mas, ayo makan dulu, sudah siap nih makanannya. Iya, Dek, tunggu bentar. Kamu masak apa, Dek? Ini, Mas, masak sayur asem sama ikan panggang kesukaanmu. Tiba-tiba mereka mendengar pertengkaran dari rumah sampingnya, yaitu rumah omnya. Kamu dapat makanan ini dari mana? Kok banyak banget? Tanya Mas Edi. Dikasih Cika, Mas. Dia baik banget loh. Aku gak sudi makan makanan dari keluarga mereka. Gak usah dimakan. Tapi Mas, gak ada tapi-tapian. Buang sekarang. Bentak Mas Edi. Anita pun terpaksa membuang makanan pemberian dari Cika itu. Mendengar perdebatan itu membuat Cika merasa tidak enak. Memangnya tadi kamu memberi makanan ke mereka? Tanya Mas Sony. Iya, Mas, tadi aku masak banyak soalnya. Kan mubazir kalau gak dimakan. Lagian udah bikin banyak lagi. Jawab Cika. Tapi lihat itu, akhirnya dimubazirkan juga kan? Jawab Mas Sony. Lain kali tidak usah beri ke mereka, karena percuma mereka tidak akan menerima dengan baik. Tambah Mas Sony. Cika hanya mengangguk tanda mengerti apa yang diucapkan suaminya. Mereka pun kembali melanjutkan makan malam bersama. Dan setelah selesai makan, mereka masuk ke dalam kamar untuk segera tidur. Seperti biasa, paginya Mas Sony memanaskan mesin motornya sebelum pergi bekerja. Mas Sony melihat ke arah rumah Om Edi. Om Edi menatap Sony dengan tatapan sinis. Entah mau kemana dia pergi, yang jelas tidak seperti hari biasanya. Biasanya Mas Edi tidak pernah bangun sepagi ini. Tapi Mas Sony tidak menghiraukan hal itu. Dia tidak mau tahu menahu urusan tentang omnya itu. Saat sedang mau berangkat bekerja, Mas Sony merasakan ada yang tidak beres dengan motornya. Dia terpaksa berhenti di pinggir jalan untuk mengecek apa yang terjadi. Ternyata ban motornya bocor. Mas Sony pun kemudian menuntun motornya dan mencari bengkel terdekat yang ada. Saat menemukan bengkel, Mas Sony menambal bannya di bengkel tersebut. Ketika dicek pada ban motornya itu, terdapat sebuah paku menancap pada bannya itu. Dan itulah yang menyebabkan ban motornya bocor. Karena sudah siang, Mas Sony pun meninggalkan motornya di bengkel itu dan berniat untuk naik angkutan ke tempat kerjanya. Karena ia takut terlambat. Untungnya tadi Mas Sony berangkat lebih awal dari biasanya. Motornya akan diambil nanti sore sehabis Mas Sony pulang bekerja. Singkat cerita, sorenya sepulang Mas Sony bekerja, dia mampir terlebih dahulu ke bengkel untuk mengambil motornya tadi. Dia pergi ke bengkel dengan menggunakan angkutan umum. Mas, motornya sudah selesai belum? Sudah, Mas. Makasih ya, Mas. Kemudian Mas Sony membayar dan bergegas untuk segera pulang. Di perjalanan pulangnya, tiba-tiba entah mengapa kepalanya Mas Sony mendadak pusing dan pandangannya menjadi kabut. Hingga Mas Sony hilang kendali untuk mengendarai motornya, mengakibatkan Mas Sony kecelakaan. Dia pun menabrak sebuah truk yang terparkir di pinggir jalan. Mas Sony menghantam belakang truk dengan cukup keras sekali hingga dirinya terpental. Sementara di lain tempat, tiba-tiba dering ponsel milik Mbak Cika berbunyi. Halo, selamat sore. Apa benar ini dengan Bu Cika? Halo, selamat sore kembali. Iya benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Kami dari pihak kepolisian mengabarkan bahwa suami ibu mengalami kecelakaan dan jenazahnya sekarang berada di rumah sakit, ucap pihak kepolisian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya sudah, nanti saya segera ke sana, Pak. Jawab Cika dengan derayan air matanya. Tubuhnya Mbak Cika terasa lemas ketika mendengar suaminya meninggal dunia. Dia pergi ke rumah sakit dengan menggunakan ojek online. Dan sesampainya di rumah sakit, Mbak Cika masuk ke dalam ruang jenazah untuk memastikan apakah benar itu jenazah suaminya. Dan ternyata benar, suaminya telah meninggal dunia dengan wajah hancur berdarah. Mbak Cika benar-benar tidak sanggup untuk melihat semua ini. Kemudian dia pun pingsan di tempat. Setelah beberapa menit, akhirnya Mbak Cika tersadarkan diri.
Jenazah suaminya pun dibawa pulang ke rumah dengan menggunakan mobil ambulan. Suara sirene dari ambulan sudah berkumandang. Semua tetangganya sudah menanti kedatangan jenazah Mas Sony di depan rumahnya. Jenazahnya Mas Sony diturunkan dari mobil lalu segera dimandikan, karena malam ini akan langsung dimakamkan. Dan setelah selesai dimandikan dan juga disolatkan, jenazahnya langsung dikebumikan di pemakaman dekat rumahnya. Dan pada malam harinya, Mbak Cika merinding karena di rumahnya tinggal sendirian. Apalagi saat Mbak Cika sedang menonton televisi, tiba-tiba saja TV-nya mati sendiri padahal tidak ada korsleting listrik atau apapun. Tidak hanya itu, gorden rumahnya juga terbuka dengan sendirinya, padahal tidak ada angin kencang yang lewat. Mbak Cika mengelus tubuhnya yang mulai merinding dan hawa dingin mulai menyelimuti tubuhnya. Mbak Cika akhirnya memilih untuk pergi ke dalam kamarnya. Namun saat di dalam kamarnya, dia mencium ada bau kemenyan dan juga bunga-bunga melati. Namun dia tetap untuk berusaha berpikir yang tidak macam-macam. Yang dia pikirkan saat itu, mungkin karena arwahnya Mas Sony masih ada di dalam rumah. Tiba-tiba saja, gebrakan pintu jendela kamarnya yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya mengagetkan dirinya. Mbak Cika pun sontak terkejut dan saat itu juga Mbak Cika bangun dari tidurnya untuk menutup kembali jendela kamarnya. Tiba-tiba, Mbak Cika melihat sosok pocong dengan wajah hitam lebam berada tepat di depan jendelanya. Seketika Mbak Cika terkejut dan juga berteriak. Mbak Cika pun sesegera mungkin menutup jendelanya kembali. Singkat cerita, sebulan setelah sepeninggalnya Mas Sony, omnya itu menjadi baik kepada Mbak Cika. Mereka sekarang sudah akur kembali. Bahkan sekarang Mas Edi sudah berubah hidupnya. Om dan bulenya itu sudah hidup berkecukupan, rumahnya sudah direnov dan juga sudah bisa membeli mobil. Om Edi juga sudah berencana untuk membuat kontrakan di sebuah kota yang banyak perantaunya. Setahun kemudian, rumah kontrakan dengan jumlah 8 kontrakan itu sudah jadi semua. Mbak Cika ditugaskan Om Edi untuk mengurus kontrakan yang ada di sana dan tinggal di sana. Mbak Cika pun menyetujui hal itu, karena dia butuh uang untuk biaya hidupnya. Jadi dia pun mau untuk bekerja menjaga dan mengurusi kontrakan milik Om Edi. Suatu ketika, Mas Gilang dengan istrinya namanya Mbak Heni, beserta kedua anaknya yang berusia 10 tahun dan juga 7 tahun. Mereka mengontrak di sebuah kontrakan sudah setahun lamanya. Akan tetapi, pemilik kontrakan itu mengatakan kepada Mas Gilang bahwa kontrakan yang dia tempati akan ditempati oleh saudara pemilik kontrakan tersebut. Akhirnya Mas Gilang dan juga keluarganya mengalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Kos, ada apa ya Bu? Tanya Mas Gilang. Silakan masuk dulu Bu. Maaf sebelumnya Mas. Jadi gini Mas, saudara saya yang jauh 2 hari lagi mau datang ke sini dan dia mau ngontrak rumah ini. Apa Mas Gilang bisa menerima ini? Oh gitu ya Bu. Ya sudah Bu, besok saya akan cari kontrakan lain, jawab Mas Gilang. Makasih ya Mas, maaf juga ya. Iya nggak apa-apa kok Bu. Sehari sebelum pindahan, Mas Gilang dan Mbak Heni mencari kontrakan yang dekat dengan kontrakan lamanya itu. Mereka menuju ke kontrakannya milik Om Edi. Di sana mereka dibeli pilihan untuk milih kamar yang mana. Hanya tersisa 3 kamar yang masih kosong, yaitu nomor 3, 5, dan 6. Silakan mau pilih kamar nomor berapa Mas? Tanya Mbak Cika. Mas Gilang dan Mbak Heni memilih kamar nomor 5 karena letaknya berada di tengah-tengah. Mereka langsung cocok dengan kontrakan di situ. Suasananya sejuk dan adem, apalagi ruangannya yang juga cukup luas. Dilengkapi dengan ruang tamu, 2 kamar tidur, dapur yang digabung dengan kamar mandi. Karena memang bentuk kontrakan tersebut seperti sebuah rumah, Mas Gilang langsung membayar sebulan pertama untuk mengontrak di situ. Keesokan harinya, Mas Gilang dan Mbak Heni mengemasi barang-barang yang ada di kontrakan lamanya untuk dibawa ke kontrakan barunya itu. Barang perabotan milik Mas Gilang dan Mbak Heni juga dipindahkan dengan menggunakan mobil pick-up yang sudah disewa sebelumnya. Mah, jangan sampai ada yang ketinggalan ya barang-barangnya, ucap Mas Gilang. Iya Pak, sudah masuk semua kok di dalam mobil. Setelah semuanya sudah selesai dibereskan, Mas Gilang dan Mbak Heni pun berpamitan kepada pemilik kontrakan lama itu. Rumahnya bersampingan dengan kontrakan yang ditempati Mas Gilang dan juga keluarganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mbak Heni, Mas Gilang. Ini Bu, saya cuma mau mengembalikan kunci kontrakan. Kami juga mau pamit Bu. Makasih ya Bu, selama ini Ibu sudah baik dengan kami, ucap Mas Gilang. Iya Bu, makasih ya. Kami sudah membereskan barang-barangnya Bu. Ini kita mau langsung pindah Bu, timpal Mbak Heni. Iya, terima kasih kembali. Nanti kapan-kapan mampir ke sini ya, jawab ibu kos. Ya sudah, kami pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Singkat cerita, Mas Gilang dan Mbak Heni sudah sampai di kontrakan yang baru. Mereka mulai menata kembali perabotan rumah tangganya di dalam kontrakan barunya itu. Setiap harinya Mbak Heni berbincang dengan tetangga samping kontrakannya. Mereka pun sudah akrab. Sedangkan Mas Gilang bekerja di pasar. Dia berjualan sayuran sudah cukup lama di sana. Mas Gilang selalu berangkat ke pasar pada waktu pukul 4 pagi, di mana semua orang masih terlelap dalam tidurnya. Bahkan dia juga pulang dari pasar pukul 6 malam, sehingga Mas Gilang jarang sekali ada di rumahnya. Mbak Heni juga sering ngobrol dengan janda muda yang cantik saat siang hari. Karena Mbak Heni merasa bosan di rumah sendirian, anak-anaknya pun pergi ke sekolah, sedangkan suaminya sedang bekerja. Suatu malam saat Mas Gilang pulang dari pasar, dia sedang mandi di malam hari. Tiba-tiba dia mendengar ada suara wanita bernyanyi di belakang kontrakannya itu. Mas Gilang pun segera menyelesaikan mandinya dan berlari keluar dari kamar mandi. Pagi harinya, ketika pagi-pagi sekali, Mas Gilang sudah menghidupkan mesin motornya untuk berangkat ke pasar. Istrinya juga sudah masak lebih awal untuk Mas Gilang sarapan. Menunggu mesin motornya panas, Mas Gilang tinggal masuk ke dalam untuk sarapan. Mas, ini sarapan dulu, biar kamu gak lemes nantinya. Kamu masak apa, Dek? Aku masak telur dadar sama oseng tahu, Mas. Mbak Heni mengambilkan nasi untuk Mas Gilang yang masih panas ke dalam piringnya. Asap nasinya masih mengepul hingga Mas Gilang harus mengipasi nasi itu supaya cepat dingin. Tiba-tiba saat sedang menyantap sarapannya, Mas Gilang tidak mendengar lagi suara mesin motornya. Mas Gilang pun melihat ke depan, ternyata kunci motornya kembali off sendiri. Mas Gilang melihat ke sekeliling kontrakan, namun tidak ada siapa-siapa. Dia pikir ada orang tetangga yang iseng buat mematikan mesin motornya. Akan tetapi Mas Gilang masih berpikir positif. Dia menuju ke dalam rumah kembali untuk melanjutkan sarapannya. Kenapa Mas? Tanya Mbak Heni. Gak tahu, tadi tiba-tiba mesin motornya mati sendiri. Mbak Heni juga tidak mencecar berbagai pertanyaan lagi kepada Mas Gilang. Dan setelah selesai sarapan, Mas Gilang segera berangkat ke pasar untuk bekerja. Kedua anaknya waktu itu sedang tidur. Mereka tidak berani membangunkan kedua anaknya. Karena kasihan anaknya pasti kecapean kemarin sore habis main bersama di lapangan badminton yang disediakan di area kontrakan mereka. Karena setiap sore, banyak sekali anak-anak tetangga yang main bersama di sana. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Mbak Heni membangunkan kedua anaknya untuk berangkat ke sekolah. Dion, Danar, ayo bangun nak, sudah pagi nih, kalian kan mau berangkat sekolah, ucap Mbak Heni. Mereka pun enggan sekali untuk bangun karena masih ngantuk. Ayo cepat bangun, teriak ibunya. Keduanya saling menguap dan mengucek matanya yang sedari tadi tertutup. Dengan rasa malas, Dion dan Danar pun bangun dari tempat tidurnya dan bergegas untuk mandi. Sembari menunggu giliran untuk mandi, Dion menunggu kakaknya yang terlebih dulu mandi. Dia menunggu di kursi meja makan. Ibu masak apa Bu? Tanya Dion kepada ibunya yang sedang memasak. Masak telur dadar buat kalian. Walaupun tadi pagi Mbak Heni sudah memasak, tapi dia memasak telur kembali untuk kedua anaknya. Dan juga oseng-oseng yang tadi pagi kembali dipanaskan untuk sarapan Dion dan Danar. Beberapa menit kemudian Danar sudah selesai mandi, sekarang giliran Dion yang mandi. Dan setelah semuanya sudah rapi semua, mereka kembali ke ruang makan untuk sarapan. Mereka menyantap sarapan dengan sangat lahap karena sedari tadi perut mereka sudah merasa keroncongan. Singkat cerita, saat subuh ada salah satu tetangga kontrakannya yang kehilangan barang-barang yang ada di dalam kontrakannya. Televisi, HP, dan uang hilang entah kemana. Tiba-tiba, Mbak Meli yang sedikit membuka matanya karena mendengar kegaduhan di dalam rumahnya itu. Dia melihat ada maling di sana. Mbak Meli pun akhirnya berteriak dengan sekencang-kencangnya membuat para tetangga terbangun dan keluar melihat ke rumah Mbak Meli.
Suaminya yang sudah tertidur akhirnya terbangun mendengar teriakannya itu. Maling itu tiba-tiba kabur dan lari dengan sekencang-kencangnya. "Ada apa, Dek? Kok kamu teriak-teriak?" tanya suaminya Mbak Meli. "Tadi ada maling, Mas. Mereka kabur," jawab Mbak Meli dengan gemetaran. "Maling? Kemana dia?" ucap Mustafa dan bergegas berlari ke depan. Namun maling itu sudah kabur sangat jauh sekali dengan menggunakan motor. Semua tetangganya keluar dan berkumpul di depan kontrakan Mustafa dan Mbak Meli. "Ada apa tadi, Mas, Mbak?" tanya Mas Gilang. "Ada maling barusan, Mas. Mereka membawa televisi, HP, dan uang kami," jawab Mbak Meli. Padahal rumahnya sudah dalam keadaan terkunci sangat rapat. Memang saat dicek ada bekas congkelan pada jendela depan kontrakannya. Dari kejadian itu semua tetangga yang ada di kontrakan itu lebih berhati-hati. Bukan hanya itu saja. Pada suatu malam hari ada satu kejadian. Lampu penerangan yang ada di depan kontrakannya itu tiba-tiba saja padam. Mbak Cika sebagai pengurus kontrakan itu memanggilkan petugas untuk mengecek keadaan lampunya. Ternyata lampunya pecah dan harus diganti. Mbak Cika pun akhirnya membelikan lampu yang baru untuk menggantinya. Dan setelah diperbaiki, lampu kembali menyala terang. Namun setiap malam lampu itu tiba-tiba saja padam kembali. Bahkan kejadian itu terjadi secara terus-menerus. Dengan berbagai masalah, katanya kabelnya terputuslah, watt lampunya terlalu kecilah, dan lain sebagainya. Sehingga membuat Mbak Cika menyerah untuk mengganti lampunya itu. Akhirnya lampu penerangan itu tidak menyala kembali dan jalanan depan kontrakan itu masih menjadi gelap. Mbak Cika mencari orang karyawan 4 laki-laki untuk berjaga-jaga sekitar kontrakannya supaya tidak ada kejadian seperti kemarin. Mas Gilang yang setiap subuh harus sudah berangkat dengan terpaksa harus melewati depan kontrakan yang gelap. Tak hanya waktu berangkatnya, namun juga ketika ia pulang ia harus melewati gelapnya depan kontrakan itu yang tanpa penerangan lampu. Suatu malam, saat Mas Gilang dan istrinya berada di kamar tidurnya, mereka tidak bisa tidur karena mendengar ada suara langkah kaki yang berlarian di atap kontrakannya. Atap kontrakan mereka masih berbentuk beton, karena Mas Edi pemilik kontrakan itu berniat untuk membuat kontrakan bertingkat. Langkah itu berubah gesekan langkah kaki yang semakin keras suaranya. Tiba-tiba juga, kamar mereka berbau kemenyan bakar yang menyeruak di hidung. Suasana kontrakan sudah hening seperti tidak berpenghuni karena semuanya sudah pada tidur. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu 3 kali dari depan rumahnya, membuat Mas Gilang dan Mbak Heni sontak terkejut. Mereka pun jadi saling pandang satu sama lain. Namun suara itu menghilang seketika. Mas Gilang dan Mbak Heni saling berebut selimut karena merasa takut. Tubuhnya juga merinding, apalagi sudah tengah malam. Pikiran mereka jadi macam-macam. Akhirnya beberapa saat kemudian suara-suara itu sudah tidak lagi terdengar. Mbak Heni dan Mas Gilang pun akhirnya bisa tidur semua. Dan pagi harinya Mas Gilang tidak berangkat ke pasar karena dia capek. Dia berniat untuk istirahat saja di rumah. Saat sore hari, Mas Gilang mengajak kedua anaknya untuk bermain di lapangan badminton. Danar dan ayahnya itu bermain badminton bersama, sedangkan Mbak Heni dan Dion hanya melihat saja. Hingga pertandingan pun berakhir dan dimenangkan oleh Danar sebagai pemenangnya. Seperti yang sebelum sudah dijanjikan, kalau Danar menang dia akan dibelikan HP baru oleh Mas Gilang. "Yes, menang, jangan lupa ya." "Iya Danar, kamu tenang aja," jawab ayahnya. "Lah Dion gak dibelikan apa-apa ya?" ucap Dion. "Kamu maunya apa Dion?" tanya ayahnya. "Aku mau sepeda baru ya." "Ya sudah, nanti sekalian ayah belikan sepeda baru ya." Mendengar jawaban dari ayahnya membuat Dion sumringah dan juga bahagia. Karena sudah mau maghrib, semuanya masuk ke dalam rumahnya masing-masing dengan tetangga kontrakan yang tadi ikut berkumpul di lapangan badminton. Saat Mas Gilang mau mandi, handuknya ternyata masih terjemur di belakang rumahnya, yang mengharuskan ia harus mengambil handuk ke belakang. Tiba-tiba di belakang rumahnya ada angin kencang berembus melewati tubuhnya, membuat pohon pisang yang ada di belakang rumahnya itu bergoyang-goyang dengan sendirinya. Namun anehnya, beberapa pohon lain yang ada di belakang rumahnya itu terdiam semuanya. Tidak ada yang bergoyang-goyang seperti pohon pisang yang dilihatnya itu. Mas Gilang menatap heran ke arah pohon pisang itu. Semakin cepat sekali dedaunan pohon pisang itu bergoyang.
Dengan fokus, Mas Gilang melihat tiba-tiba pohon pisang itu berubah secara perlahan seperti wujud simetris wajah manusia. Dan betapa terkejutnya Mas Gilang. Dia melihat pohon pisang itu berubah menjadi sosok kuntilanak berambut panjang dengan pakaian putih lusuh penuh lumpur dan darah. Seketika Mas Gilang mengucek kedua matanya karena dia takut salah lihat. Namun ternyata Mas Gilang tidak sedang bermimpi. Kemudian tubuh Mas Gilang pun bergetar dan tubuhnya merinding karena ada hembusan angin yang datang di samping tubuhnya. Mas Gilang langsung masuk ke dalam rumah dan mengunci rapat-rapat pintu belakang rumahnya. Dia pun bergegas untuk ke kamar mandi. Dan saat di kamar mandi, perasaannya jadi tidak tenang dan merasa seperti ada yang mengawasi dirinya dari dalam kamar mandi tersebut. Mas Gilang benar-benar merinding ketakutan dan menyelesaikan mandinya dengan buru-buru. Dia pun lari terbirit-birit menuju ke dalam kamarnya. "Kamu kenapa, Mas? Ada apa kok ketakutan begitu?" tanya Mbak Heni. Apa namanya? Apa sih, Mas? Kamu duduk dulu sini. Tadi aku melihat kuntilanak di belakang rumah. Saat mandi juga aku tidak tenang, seperti ada yang mengawasiku dari dalam kamar mandi. Yang benar kamu, Mas. Aku jadi takut. Sudah, tidak ada apa-apa. Yang penting kita tidak mengganggu mereka. Kita sama-sama berdoa saja ya, ucap Mas Gilang. Mbak Heni hanya mengangguk menjawab pernyataan dari Mas Gilang. "Kamu mau makan apa, Mas?" Apa ya? Terserah kamu aja deh." "Ya udah, aku masakin nasi goreng aja ya." "Iya." Mbak Heni pergi ke dapur untuk memasak nasi goreng, sedangkan Mas Gilang menonton siaran televisi yang menyiarkan berita, ditemani anak-anak yang sedang sibuk mengerjakan PR-nya masing-masing. Aroma masakan istri Mas Gilang tercium membuat mereka semua terasa lapar seketika. Baunya enak sekali, ucap Danar. Beberapa menit kemudian nasi gorengnya sudah siap untuk dihidangkan. Mbak Heni membawa nasi gorengnya itu ke ruangan televisi. Mereka makan dengan menonton televisi bersama. Setelah selesai makan malam dan kedua anaknya sudah selesai mengerjakan PR-nya, mereka menuju ke dalam kamarnya masing-masing untuk istirahat. Namun Mas Gilang tidak bisa tidur kembali seperti kemarin malam. Sedangkan Mbak Heni sudah terlelap dalam tidurnya. Tiba-tiba saja mereka mendengar ada suara gesekan benda berat seperti lemari dan meja. Tepatnya suara itu berasal dari kamar samping nomor 6. Kebetulan kamar nomor 6 itu kosong, tidak ada penghuninya. Yang ada di pikiran Mas Gilang waktu itu, mungkin kamar nomor 6 itu sudah ada orang baru yang menempati. Suara itu hanya terdengar selama beberapa menit saja, selebihnya menghilang. Kemudian Mas Gilang mulai menyalakan musik yang ada di HP-nya supaya dia bisa tertidur. Akhirnya Mas Gilang pun sudah bisa tertidur hingga subuh tiba. Saat subuh, dia pun terbangun untuk bersiap-siap pergi ke pasar. Seperti biasa, sebelum berangkat, Mas Gilang menghidupkan mesin motornya terlebih dahulu. Di luar kontrakannya, Mas Gilang mencoba mengecek kontrakan sampingnya yang nomor 6. Terlihat rumahnya sepi dan lampunya juga tidak menyala seperti biasanya. Perasaan Mas Gilang mulai berpikir kemana-mana. Seketika tubuhnya merinding dan ada hembusan angin yang melewati tubuhnya. Mas Gilang pun masuk ke dalam rumahnya untuk sarapan terlebih dahulu. Dan pagi harinya, ada seorang gadis berusia 20 tahun yang mengontrak di kontrakan samping Mbak Heni. Namanya Widya. Dia bekerja di pabrik yang ada di kota tersebut. Dia mengontrak sendirian. Sebelumnya dia mengontrak di salah satu tempat lain. Widya dibantu pacarnya untuk menata barang-barang yang dibawanya itu. Pacarnya tidak mengontrak bersama dengan Widya. Dia mengontrak di samping kontrakan Widya yang sekarang. Widya juga jarang di kontrakannya karena dia harus berangkat jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Biasanya karena harus lembur di pabriknya. Terkadang juga dia mendapati shift 2. Siangnya biasanya dipakai untuk tidur kalau dia kebagian shift 2. Widya juga jarang sekali bercengkrama dengan tetangga kontrakannya. Malam ini terasa berbeda dari biasanya. Suasana di dalam rumah Mas Gilang dan istrinya itu berubah menjadi panas. Bahkan juga pengap sekali. Padahal AC sudah dinyalakan yang paling dingin. Namun suasana dalam kontrakannya tidak seperti dulu waktu pertama di sini. Saat malam hari, Mbak Heni terbangun. Dia ingin pergi ke kamar mandi karena sudah kebelet kencing. Dengan melawan rasa takutnya, Mbak Heni berjalan perlahan-lahan menuju ke kamar mandi.
Untuk menghilangkan rasa takutnya itu, Mbak Heni mencoba bernyanyi. Namun tiba-tiba suara nyanyian Mbak Heni seperti ada yang mengikutinya. Seketika Mbak Heni terdiam dan tubuhnya mulai merinding. Mbak Heni langsung lari dari kamar mandi menuju ke dalam kamarnya. Dengan napas ngos-ngosan, Mbak Heni menutup pintu kamarnya dengan sangat keras sekali, membuat Mas Gilang terbangun. Ada apa sih, Dek? Itu Mas, ada hantu, jawabnya tergagap. Sudah, mending kamu tidur, tidak usah berpikir macam-macam, jawab Mas Gilang. Dan siang harinya Mbak Heni sedang memasak di dapur. Dia mendengar ada suara langkah kaki dari atap rumahnya. Karena penasaran, Mbak Heni keluar untuk mengecek ada apa sebenarnya di atas atap rumahnya itu. Ternyata ada Rizka, anaknya Mbak Nurul, sedang menyipratkan air di dalam ember dengan gayung di atap rumah-rumah kontrakan. Rizka, kamu lagi ngapain di atas sana? Tanya Mbak Heni. Gak apa-apa Mbak, cuma pengen nyiramin atap. Air-air ini awalnya kan panas banget ya Mbak. Mbak merasakan juga nggak? Ucap Rizka. Iya Riz, panas, gerah. Ya sudah, kamu lanjut lagi saja. Usai mengucapkan itu, Mbak Heni pun kembali lagi ke dapur untuk melanjutkan masaknya. Hari berikutnya, ada mertuanya Mas Gilang, yaitu ibunya Mbak Heni. Dia menginap untuk beberapa hari di kontrakan Mas Gilang. Namun baru sehari mertuanya menginap di kontrakannya Mas Gilang, dia tidak betah dan segera ingin pulang. Kenapa Bu, kok tiba-tiba mau pulang? Katanya mau nginap beberapa hari di sini, ucap Mas Gilang. Gak apa-apa, di sini hawanya panas, tidak nyaman, jawab ibunya. Waktu itu juga Mbak Heni dan kedua anaknya mau menginap saja ikut ke rumah ibunya beberapa hari. Mas Gilang akhirnya mengizinkan istri dan anaknya untuk menginap di rumah mertuanya itu. Karena Mbak Heni mau menenangkan dirinya dan mencari kedamaian. Mas Gilang jadinya tinggal sendirian di kontrakan itu. Dan saat malam hari dia mendengar ada suara langkah kaki yang berlari-larian seperti waktu itu di atap rumahnya. Karena Mas Gilang sudah benar-benar tidak tenang dan juga emosi, Mas Gilang pun naik ke atas atap untuk melihat ada apa di atas sana. Mas Gilang menaiki tangga yang sudah dibuat sebelumnya, namun sampai di atap dia tidak melihat ada siapa-siapa di sana. Mas Gilang akhirnya turun kembali dan masuk ke dalam rumahnya. Tiba-tiba saja Mas Gilang mencium bau kemenyan di dalam kamarnya itu, dan dengan aroma semerbak bunga di dalam kamarnya membuat suasana lebih mencekam dan panas. Sosok hitam tinggi besar berada di dalam kamarnya Mas Gilang. Sosok itu menyeramkan dan menatap mata Mas Gilang dengan penuh arti. Namun Mas Gilang seketika menghela napas panjang dengan membaca doa-doa yang dia hafal. Sosok itu berusaha mendekati tubuh Mas Gilang. Namun Mas Gilang terus berdoa dengan doa-doa yang dia hafal. Mas Gilang memejamkan kedua matanya dengan ditutup menggunakan bantal guling. Dan sesaat kemudian, Mas Gilang mencoba untuk mengintip apakah sosok makhluk itu sudah menghilang. Dan ternyata sosok genderuwo itu menghilang seketika. Karena di dalam kamarnya Mas Gilang ada sebuah Al-Quran yang ada di meja samping kasur tidurnya. Mungkin karena itulah yang membuat sosok genderuwo kepanasan lalu menghilang. Mas Gilang tidak menceritakan kejadian itu kepada istrinya karena Mas Gilang takut kalau istrinya jadi tidak mau tinggal lagi di kontrakan itu. Dan singkat cerita, istrinya Mas Gilang, Mbak Heni, kembali pulang ke kontrakan bersama dengan kedua anak-anaknya. Lampu penerangan jalan yang ada di depan kontrakan itu sudah kembali menyala. Mas Edi dan Mbak Anita sekarang sudah memiliki cabang kontrakan di mana-mana dan juga di berbagai kota. Mereka juga sekarang sudah dikaruniai anak dan sekarang Mbak Anita sedang mengandung, usia kandungannya sudah memasuki 7 bulan. Rumah yang mereka tinggali sekarang mewah sekali bagaikan istana dengan tembok yang berpagar besi dan beberapa kendaraan seperti mobil dan motor dengan jumlah yang tidak hanya satu berada pada garasi rumahnya. Serahkan janin itu kepada aku, ucap sosok di dalam mimpi Mbak Anita. Tidak, jangan, teriak Mbak Anita. Dengan kepalanya bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri karena ketakutan. Cepat serahkan sekarang juga, ucap sosok jin di dalam mimpi Mbak Anita. Tidak. Tiba-tiba Mbak Anita pun terbangun dengan napas yang terengah-engah dan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Mas Edi pun akhirnya terbangun karena mendengar cerita istrinya itu. Kamu kenapa? Kamu mimpi buruk ya? Tanyanya pada istrinya itu.
Napas Mbak Anita belum teratur dan masih belum bisa menjawab pertanyaan dari suaminya. Mbak Anita menjadi seperti orang linglung karena nyawanya belum sepenuhnya terkumpul. Tiba-tiba Mbak Anita memegangi perutnya dan teriak kesakitan. "Mas, kenapa dengan perutku ini, Mas? Kenapa tiba-tiba mengecil? Mana janinku, Mas?" Ucap Mbak Anita penuh khawatir. Mas Edi pun panik dan cemas dengan keadaan istrinya. Keesokan paginya, Mas Edi membawa istrinya pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Sesampainya di rumah sakit, Mbak Anita diperiksa oleh dokter dan ternyata Mbak Anita mengalami keguguran, kata si dokter. Mbak Anita tiba-tiba pingsan mendengar pernyataan dari dokter. Dia masih belum percaya. Buah hatinya yang sudah sekian lamanya mereka tunggu harus meninggal di dalam kandungan. Namun di balik semua ini ada penyebabnya. Mas Edi ternyata selama ini sudah melakukan perjanjian dengan sosok jin yang ada di dalam mimpi istrinya itu untuk menumbalkan janinnya saat janinnya sudah berusia 7 bulan. Maka hal itu akan membuat Mas Edi semakin kaya raya. Dan memang benar, saat ini Mas Edi dan Mbak Anita menjadi orang yang paling kaya raya di kampungnya. Semua persawahan yang ada di kampungnya itu sebagian besar milik Om Edi. Sebelumnya Mas Edi melakukan perjanjian dengan jin itu diberitahu temannya yang memiliki tetangga dukun. Dia meminta bantuan kepada dukun tersebut. Singkat cerita, ada tetangga baru di kontrakan itu, namanya Mbak Farah dengan suaminya, namanya Mas Gio. Mereka menempati kamar yang kosong yaitu nomor 3. Mereka sepasang suami istri yang baru saja menikah 3 bulan yang lalu. Mas Gio mendapat pekerjaan tetap di kota itu yang mengharuskan membawa istrinya tinggal bersama di sana. Suatu ketika saat istrinya sedang tidur malam sendirian, kebetulan saat itu Mas Gio mendapat shift malam, jadi Mbak Farah terpaksa harus tinggal sendirian di rumahnya. Sesaat Mbak Farah baru tertidur, tiba-tiba dia mencium aroma bunga melati dan juga kemenyan. Bahkan bau bangkai busuk tepat di depan hidungnya. Mbak Farah dengan perlahan membuka matanya dan ternyata tepat di hadapan wajahnya Mbak Farah ada sosok pocong dengan muka hitam penuh dengan darah tertidur tepat di sampingnya Mbak Farah. Mbak Farah rasanya ingin berteriak namun mulutnya seperti terkunci. Dia tidak bisa berteriak, bahkan Mbak Farah ingin lari namun juga tidak bisa. Tubuhnya seperti terasa kaku sekali, tidak bisa digerakkan. Mbak Farah hanya bisa menangis meneteskan air mata lewat pojok matanya yang jatuh ke kasur. Tiba-tiba Mbak Farah pingsan tak sadarkan diri sampai pagi hari. Kejadian itu pun membuat Mbak Farah menceritakan kepada para tetangga kontrakannya. Dan saat ibu-ibu sedang mengobrol untuk ngerumpi, ada juga Mbak Heni di sana. Mereka semua bergidik ngeri mendengar cerita-cerita yang dialami masing-masing di dalam kontrakan itu. Namun mereka masih tetap bertahan berada di kontrakan itu karena memang saat ini susah sekali untuk mencari kontrakan yang murah. Memang kontrakan milik Mas Edi ini tergolong murah dari yang lain. Dengan fasilitas yang lengkap disertai dengan AC, membuat mereka betah tinggal di sana. Akan tetapi, yaitu masalahnya tempatnya tidak luput dari gangguan-gangguan mistis. Pagi ini Mas Gilang seperti biasa berangkat ke pasar. Mas Gilang berangkat lebih awal dari biasanya. Hari ini dia berangkat jam 3 pagi karena banyak barang belanjaan yang datang dan harus lebih awal menata dagangannya itu. Di saat perjalanannya menuju ke pasar, Mas Gilang merasa ada yang aneh. Dia merasa seperti ada yang mengawasi dirinya dari belakang. Hembusan angin dingin menusuk ke tubuhnya membuat dirinya merinding seketika. Karena penasaran, Mas Gilang pun mengintip dari arah spion. Dan benar saja, ada sosok yang mengikuti dari belakang. Sosok itu terbang melayang berada tepat di atas. Sosok itu adalah sosok kuntilanak yang waktu itu dia lihat di belakang rumahnya saat waktu maghrib. Mas Gilang sangat ketakutan dan membuat dirinya tidak fokus mengendarai motor tersebut. Dan tiba-tiba saja Mas Gilang menabrak pohon yang ada di depannya membuat dirinya terjatuh. Ia pun merintih kesakitan dan dengan perlahan Mas Gilang mencoba bangun dan mendirikan kembali motornya yang ambruk. Mas Gilang melihat sekeliling, ternyata sosok itu sudah tidak terlihat, entah kemana perginya sosok itu. Mas Gilang menahan rasa sakitnya itu dan melanjutkan kembali perjalanannya dengan terus membaca doa agar dijauhkan dari gangguan-gangguan sosok jin. Suatu ketika pemilik kontrakan itu datang. Iya, Mas Edi dan Mbak Anita mendatangi kontrakannya untuk melihat situasi di kontrakan tersebut. Mas Edi berniat akan membangun kembali kontrakan di lantai 2. Mereka akan menginap di rumah Mbak Cika yang ada di kontrakan itu untuk beberapa hari.
Saat Mas Edi mengecek ke dalam kontrakan Widya, terlihat Widya sedang menonton TV di depan ruangan. Kebetulan hari ini hari Minggu, jadi Widya tidak berangkat bekerja. "Permisi," ucap Mas Edi. "Iya, ada apa ya Mas?" "Oh iya, sebelumnya kenalin, saya pemilik kontrakan, nama saya Edi," ucap Mas Edi. "Oh iya Pak, saya Widya, baru beberapa bulan ngontrak di sini." "Bagaimana? Apakah ada kendala selama ngontrak di sini?" tanya Edi. "Tidak Pak, paling akhir-akhir ini suasana ruangannya panas, tidak seperti biasanya." Mas Edi hanya tersenyum kepada Widya lalu pergi kembali ke rumah Cika yang sudah ada Anita di sana. Beberapa bahan material datang kembali ke kontrakan karena bangunan kontrakannya akan segera dibangun, seperti pasir, batu bata, semen, besi-besi, dan juga lain-lain. Dan hari berikutnya bangunan kontrakan itu mulai dibangun dengan banyak karyawan karena supaya cepat selesai. Dan seminggu kemudian, sudah tidak ada lagi hal-hal mistis lagi yang mengganggu penghuni kontrakan. Mas Edi dan Mbak Anita kemudian kembali pulang karena ada urusan lain yang harus dikerjakan. Namun semua tukang masih menjalankan tugasnya dengan diawasi oleh Mbak Cika. Kontrakan yang dibangun di lantai 2 itu sudah 85% hampir jadi. Mungkin sekitar seminggu lagi akan beres semua. Karena memang pengerjaannya dilakukan dengan banyak karyawan jadi lebih cepat. Bangunan itu pun dibangun hanya sekitar 2 bulan saja. Dan setelah bangunan itu selesai, tiba-tiba ada kejadian aneh terjadi lagi. Saat malam hari, Widya sedang pergi ke toilet. Dia mendengar ada suara hentakan kaki dari atas rumah. Widya tidak menghiraukan itu, dia masih tetap berpikir positif. Namun saat dia kembali ke kamarnya, dia melihat ada sosok perempuan dengan pakaian putih lusuh dan rambut panjang acak-acakan di dalam pojok kamarnya. Sontak Widya terkejut dan juga menjerit. Dia lari ke rumahnya Mbak Heni dan Mas Gilang. "Assalamualaikum, Mbak, Mas," teriaknya dari luar rumah. Mas Gilang yang pertama kali membukakan pintu itu dengan mengucap kedua matanya. "Waalaikumsalam. Widya, ada apa Wid?" "Mas, aku izin nginep di sini ya semalam, boleh nggak?" "Memangnya kenapa? Ada apa?" "Besok aja ya Mas aku ceritainnya." "Ya sudah, kamu masuk. Kamu tidur di depan televisi saja ya, nggak apa-apa kan?" "Iya Mas, nggak apa-apa kok. Makasih ya." Widya pun tidur di atas kasur yang ada di depan ruang televisi. Keesokan harinya Mbak Heni terkejut karena melihat ada Widya sedang tidur di depan ruangan televisi. Kebetulan Widya belum bangun, namun Mas Gilang dan Mbak Heni sudah terbangun karena Mas Gilang harus berangkat ke pasar seperti biasa. "Mas, kenapa Widya tiba-tiba ada di sini?" tanya Mbak Heni. "Iya, semalam pukul 12 malam dia ketuk-ketuk pintu dan minta untuk menginap di sini semalam," jawab Mas Gilang. "Memangnya ada apa Mas?" "Aku juga nggak tahu, dia belum mau cerita." Beberapa saat kemudian Widya pun terbangun dan menceritakan apa yang dialaminya tadi malam. "Semalam kamu kenapa Wid?" tanya Mbak Widya. "Jadi semalam itu aku terbangun Mbak, Mas. Aku ke toilet. Setelah dari toilet, aku melihat ada sosok kuntilanak berdiri di pojok kamar aku Mbak. Aku kan jadi nggak berani masuk," jelasnya ketakutan. "Udah nggak apa-apa, itu penghuni kontrakan ini mungkin. Saya juga sudah terbiasa melihat sosok itu kok," jawab Mas Gilang. "Yang benar Mas?" tanya Widya penasaran. "Iya Wid, yang penting mereka tidak mengganggu kita. Kita cukup selalu berdoa saja," jawab Mas Gilang. Singkat cerita, saat Mbak Heni sedang menjemur pakaiannya di belakang rumahnya waktu subuh, dia melihat ada sosok hitam tinggi besar berada di belakang rumahnya dengan mata merah menyala. Mbak Heni sontak terkejut dan berteriak. Seketika Mbak Heni pingsan ambruk di belakang rumahnya saat menjemur pakaian. Danar yang pertama kali melihat ibunya pingsan itu, dia memanggil Mbak Farah tetangga kontrakannya untuk meminta bantuan. "Assalamualaikum, Mbak," teriaknya dari depan rumah. "Waalaikumsalam, ada apa Danar?" "Mbak, ayo tolongin ibu saya Mbak," jawabnya dengan menarik paksa tangan Mbak Farah. "Astagfirullah, Mbak Heni," ucap Mbak Farah terkejut. Mbak Farah pun mencoba mengolesi minyak kayu putih pada hidungnya Mbak Heni dan seketika Mbak Heni pun tersadar. Dan dari kejadian itu, Mbak Heni dan Mas Gilang pun pindah mencari kontrakan lain yang lumayan jauh dari kontrakan sekarang mereka tinggal.
Dan beberapa tetangga yang lain juga ikut pindah karena sudah tidak kuat diganggu oleh sosok-sosok yang menghuni di sana. Di kontrakan itu hanya tinggal beberapa keluarga saja. Ada Widya dan keluarganya Rizka yang tinggal di sana. Mbak Cika pengurus kontrakan itu pun katanya mau pulang ke kampung dan tidak mau tinggal lagi di kontrakan itu. Barang-barang perabotan miliknya diberikan kepada Widya. Widya sangat senang menerima pemberian dari Mbak Cika karena barang-barangnya masih bagus dan masih berguna. Saat itu dia menelpon kakaknya yang ada di kampung. Dia memberitahu kalau dia diberi barang-barang mewah. "Halo Mbak, aku mau ngasih tahu, sekarang di kontrakan aku sudah lengkap, ada sofa, lemari dan juga kompor," ucap Widya. "Kamu dapat dari mana?" "Dari pengurus kontrakan Mbak," jawab Widya. "Buang saja semuanya Wid, itu semua tidak baik buat kamu." Namun Widya tetap kekeh tidak mau membuang barang-barang itu. Dan hingga pada suatu malam saat dia sedang duduk di sofanya, tiba-tiba ia mencium bau kemenyan di barang-barang yang diberi oleh Mbak Cika. Sosok kuntilanak itu pun menampakkan wujudnya di kamar Widya. Akhirnya Widya pun lari ke rumahnya Rizka dan izin buat menginap di sana semalam. Widya menceritakan semuanya kepada Rizka. Kata Rizka memang barang-barang itu diisi oleh sosok makhluk kiriman. Kebetulan Rizka memiliki indera keenam, jadi dia bisa melihat dan merasakan tentang hal-hal yang tidak kasat mata. Bukan hanya itu, katanya juga lampu penerangan jalan yang ada di depan kontrakannya itu dijadikan mainan oleh sosok penunggu jin hitam besar, yakni genderuwo. Waktu itu kenapa dia menyiprat-nyipratkan air? Ternyata ia menyipratkan air garam yang sudah diberi mantra olehnya. Kata Rizka juga, suaminya Mbak Cika, Mas Sony dulunya dijadikan tumbal pesugihan oleh omnya. Semua uangnya adalah hasil tumbal dari Mas Sony. Dan uang itu dibuatkan kontrakan ini sehingga kontrakan miliknya itu jadi tidak nyaman karena ada banyak sosok yang mencari target tumbal selanjutnya. Kata Rizka, Widyalah yang akan dijadikan tumbal selanjutnya. Makanya waktu itu Mas Edi berbuat baik kepada Widya, Mbak Cika juga baik kepadanya. Dan dari kejadian itu pun, Widya segera pindah mencari kontrakan baru yang ada di sampingnya Mbak Heni dan Mas Gilang. Widya membereskan semua barang-barang dengan dibantu pacarnya untuk pindah ke kontrakan yang baru. Widya juga meninggalkan semua barang-barang pemberian dari Mbak Cika. Rizka dan keluarganya juga pindah dari kontrakan itu. Sekarang kontrakan itu pun menjadi kosong dan tidak berpenghuni. Karena kontrakan itu dibuat untuk mencari tumbal-tumbal pesugihan milik Mas Edi. Sontak kontrakan itu pun menjadi kosong. Kontrakan itu menjadi angker dan suatu ketika terjadi kebakaran dengan sendirinya, membuat seluruh kontrakan itu hancur lebur tak bersisa. Dan kabar pun beredar bahwa Mas Edi dan juga Mbak Anita meninggal secara tidak wajar ditemukan di dalam rumahnya setelah seminggu. Jasadnya ditemukan dalam keadaan sudah berbau busuk oleh tetangga yang tidak sengaja untuk mengecek rumahnya karena rumahnya terasa sepi tidak berpenghuni. Semoga kita semua dijauhkan dari gangguan-gangguan seperti itu. Dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala dimanapun kita berada. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.